bersama saya, Irsan Nurisi. Kita akan masuk ke bab pertama di Superlab. Langsung saja kita mulai praktiknya. Nah, sebelumnya kalian itu buka dulu drive yang kemarin. Nah, lalu kalian bisa download yang Superlab 1. Setelah itu kalian bisa buka file ini. Sebentar. Selanjutnya kalian itu buka file yang ini, Superlab 1. Open. Setelah itu di sini kalian bisa klik doc yang di samping ini. Nah, bisa di sini itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, part 2, sampai dengan part 8. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi di part 1 dulu, yaitu basic configuration. Yang pertama itu konfigurasi name pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud display sendiri itu adalah ini. Switch, misalnya switch 4, seperti itu. Lalu konfigurasi. Lalu konfigurasi enable script pada step router dan switch dengan password SID. Nah, berarti nanti kita itu akan mengganti hostname-nya dan akan menambahkan enable script pada router dan switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Kita ke CLI. Nah, di sini kita enable. Lalu conf. Nah, di sini kita akan konfigurasikan hostname terlebih dahulu. Kita ketikkan hostname di sini, hostname di sini yaitu switch 4. Nah, ini itu harus sama pada display agar completion-nya itu bertambah. Lalu kita ketikkan enable script password. Passwordnya itu SID. Nah, lalu SID. Nah, lalu di sini kita konfigurasikan di multi layer juga. Kita ke CLI. Kita enable conf. Nah, di sini untuk hostname-nya itu bisa kita singkat dengan host. Lalu di sini namanya itu MLS 2. Nah, lalu enable link-nya juga bisa enable-nya itu bisa disingkat. 2. Kita ke CLI. Di sini kita enable lalu conf. Lalu hostname di sini namanya RTR2. Terus enter. Lalu enable script SID. Lalu selanjutnya kita ke multi layer 1. Kita ke CLI. Kita enable conf. Di sini hostname-nya itu MLS 1. Terus enter. Lalu enable script SID. Terus enter. Kita ke switch 1. Kita ke CLI. Kita enable. Lalu conf sama. Kita ganti hostname-nya SW1. Lalu enable script SID. Lalu kita ke switch 2. Enable conf. Hostname-nya SW2 switch 2. Kita enter. Lalu enable script SID. Selanjutnya kita ke router. Ke router 1. Enable conf. Kita ganti hostname-nya RTR1. Lalu enable script
SID. Lalu kita ke router 3. Script const. Terus ganti hostname-nya RTR 3. Lalu enable script SID. Nah, lalu yang terakhir kita ke switch 3. Enable. Hostname-nya ganti SW3 atau switch 3. Terus enable script SID. Nah, bisa dilihat di sini itu completion-nya itu bertambah menjadi 10%. Nah, lalu kita langsung saja ke part 2-nya, konfigurasi VLAN and trunking di MLS 2 dan switch 4. Nah, buat dulu VLAN-nya, lalu disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu, yang kedua, konfigurasi purpose pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, ini kan konfigurasi di MLS 2 dan switch 4. Berarti ini di sini, dan di sini. Nah, di sini itu ada VLAN 10, 20, dan 30. Kalau switch 4 itu VLAN-nya 10. Sebentar. Kalau switch 4 itu VLAN-nya 10, 20, 30, dan 30. Nah, yang ini itu cuma 10 dan 30. Nah, untuk IP address-nya di sini ada yang harus disesuaikan dengan ada yang di sini. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Kita buat VLAN-nya dulu sampai 30. Kita ketikkan VLAN dulu, VLAN 10. Lalu namanya di sini kita namakan saja VLAN 10. Salah, VLAN 10. Terus kita buat juga untuk VLAN yang 20. Namanya VLAN 20. Lalu VLAN 30. Namanya itu VLAN 30. Di sini kita exit. Nah, di sini dari PC 0 itu melewati interface 0/2, 3, 4, dan 5. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Sebentar, 2 sampai 3. Terus switch port mode akses. Switch port akses VLAN. VLAN 10. Nah, lalu di sini itu ada konfigurasi purpose pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang purpose-nya itu di sini itu kita memakai yang spanning tree port face. Enter. Nah, kalau sudah di sini kita exit. Lalu kita masuk ke interface range. FA 0/4 sampai 5. Terus enter. Nah, di sini kita singkat saja menggunakan SWMA, switch forward. SWMA, lalu enter. Lalu switch port akses VLAN 20, terus enter. Nah, lalu untuk spanning tree-nya kita bisa singkat SPA Pro. Lalu interface rank FA 0/6
sampai 7. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30. Lalu SPA. Lalu kita exit. Dan selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama di multi layer 2 karena di sini kan perintahnya itu di switch 4 dan multi layer 2. Nah, di sini kalau untuk multi layer 2 itu kita akan hanya pada VLAN 10 dan 30 saja. Di sini kita buat dulu VLAN-nya. Kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 10. Lalu namanya itu harus sama juga, VLAN 10. Lalu kita buat VLAN 20 juga. Namanya VLAN 20. Lalu 30, VLAN 30. Namanya VLAN 30. Lalu selanjutnya kita exit. Di sini kan saya konfigurasikan juga yang VLAN 20-nya. Nah, sedangkan kalau di multi layer itu ini hanya 20 dan 30 saja, tidak terhubung ke 20. Nah, kenapa kita ditambahkan di multi layer 2 ini? Karena tentunya kita itu akan konfigurasikan IP DHCP. Nah, jadi kita itu harus konfigurasi VLAN 20-nya. Nah, sekarang di sini kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu interface-nya. Nah, di sini itu interface-nya itu interface rank FA 0 slice 2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Lalu SPA PO. Lalu kita exit. Nah, kalau kita interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. SPA PO. Nah, lalu di sini kita akan terangkan kedua switch-nya. Di sini kita exit dulu. Nah, di sini itu berarti terhubung ke switch 4 melalui port FA0/1. Nah, kita ketikkan interface FA0/1. Nah, kalau ini kan hanya kita harus annihilation dulu. Kita singkat saja switch port trunk encapsulation .1q. Lalu mode trunk, switch mode trunk. Nah, lalu kita configuration juga empatnya. Nah, di sini sama juga yang mengarah ke interface FA/1. Interface FA0/1. Switch port mode trunk. Nah, ini sudah. Lalu kita lihat di sini 3 sampai 5. Nah, di sini pada nomor 3 itu konfigurasi SVI dan DHCP server pada multi-layer 2 untuk semua VLAN, lalu set DNI server dengan IP 90.0.2. Nah, lalu kita tambahkan juga IP address di setiap VLAN-nya. IP-nya itu yang menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu di sini MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya. Nah, berarti di sini kita akan konfigurasikan dulu di switch multi-layer 2. Nah, di sini kita exit.
Lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini kita masukkan, sebentar, interface VLAN 10. Nah, di sini kita masukkan IP address, berarti kita memakai yang ini. Kita isikan 192.168.10.0. Titik 1. Karena ini IP address bukan network, lalu kita masukkan juga subnet box-nya. Karena di sini slash-nya 24, berarti kita pakai 255. 255.255.0. Nah, lalu kita lakukan sampai ke VLAN 30. Kita exit. Lalu kita masukkan interface VLAN 30. Maaf, 20 maksudnya. Lalu IP address 192.168.20.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu exit. Lalu interface VLAN 30. Dari sini kita ganti IPS terus 192.168.30.1. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Nah, kalau sudah, di sini kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Nah, kalau di sini kita sudah masukkan IP address-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk DHCP servernya. Nah, sebelumnya kalian bisa exit dulu. Lalu kita ketikkan IP DHCP full. VLAN-nya di sini kita akan memakai VLAN 10. VLAN 10. Lalu network-nya di sini kita ketikkan 192.168.10.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan default strip router. Nah, untuk default routernya kita memakai yang dimasukkan ke VLAN-VLAN yang tadi, yang 10.1, 20.1, dan 30.1. Kita ketikkan 192.168.10.1. Enter. Lalu DNS strip server. DNS servernya kita memakai yang ini. Kita ketikkan 192.168.90.2. Nah, kalau sudah, di sini kita exit. Kita lakukan sampai VLAN 30. Nah, di sini saya sudah melakukan semuanya sampai VLAN 30. Lalu saya akan mencoba cek result. Kita ke assessment items. Nah, lalu kita coba scroll ke bawah. Yang untuk browsing itu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 sudah dicentang. Lalu di sini untuk enable secret-nya dan enable secret-nya resnya itu sudah dicentang. Nah, artinya untuk konfigurasi sudah berhasil. Nah, lalu kita coba lihat di sini. Di sini kan ada exclude address. Maksud dari ini itu kita akan mengecualikan IP address yang ini. Dari IP DHCP-nya, karena kan kita sudah memakai gateway-nya. Nah, lalu kita akan melakukan HMA untuk multi-layer 1. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu. Kita close dulu. Ini kita konfigurasikan dulu yang mengarah untuk
ke multilayer 1. Kita ketikkan IP DHCP X strip IP address, maksudnya strip address 192.168.1. Maksudnya 10.1. Kita bisa enter. Kita ketik juga yang 20.1. Enter. Lalu 30.1. Sekarang kita coba cek resultnya. Di multilayer 2. Nah, di sini itu sudah tercentang semuanya. Berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba tes IP DHCP-nya. Kita ke PC 0. Kita ke desktop. Lalu ke IP configuration. Kita klik DHCP. Nah, lalu kita coba ke PC 4. Ke desktop. Ke IP configuration. Ini sudah ada juga. Lalu kita ke PC 8. Nah, ini itu juga sudah bisa. Nah, lalu kita coba di multi-layer. Kita ke PC 6 sebentar. Nah, ini itu juga sudah bisa. Lalu ke PC 2. Nah, di sini itu sudah mendapatkan juga. Nah, lalu kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking pada MLS 1, switch 1, dan switch 2. Nah, yang pertama itu kita akan buat VLAN dulu disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita coba lihat di sini switch 1, switch 2, dan multilayer 1. Nah, di sini itu untuk VLAN-nya itu kan ada 40, 50, 60, 70. Nah, lalu selanjutnya itu konfigurasi purface pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, seperti yang kita konfigurasikan spanning tree purface tadi. Nah, sekarang kita akan langsung konfigurasikan di switch 1. Kita ke switch 1. Ini kita akan buat dulu VLAN 40 sampai 60. Kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Nah, di sini itu FA0/2. Sebentar. FA0/2 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan interface rank-nya. Interface rank FA0/2 sampai 4. Lalu switch port, mode akses. Lalu switch port akses VLAN 40. Lalu spanning purface. Nah, selanjutnya exit. Lalu interface rank FA 0/5 sampai 6. Kita enter. Switch mode akses. Switch akses VLAN 50. Lalu spanning PO. Kita exit. Lalu kita masukkan interface rank FA 0/7 sampai 8. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60. Kita exit. Lalu interface
interface range FA0/7 SPO SPA exit. Lalu kita akan nama switch-nya, berarti ini kan menerangkan ke sini yang multi layer. Nah, di sini itu untuk interface-nya itu FA0/1. Kita ketikkan interface, nah, interface FA0/1 switch port mode terang. Yang lalu kita akan terangkan juga VLAN-nya switch port terang all VLAN 40-60. Nah, tadi saya sebelum mengkonfigurasikan di switch yang ini, kita buka lagi dulu ke interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port terang all VLAN 10-30. Nah, lalu kita coba konfigurasikan di switch 2. Kita buat dulu berarti VLAN 60 dan 70-nya. Switch 2 maksudnya. 60. Lalu kita exit. Kita coba lihat interface-nya. Sini, nah di sini itu berarti 0/2 sampai 0/6 milik 23. Ini. Nah, kita ketik interface range. FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 60. SPO SPA/PO. Nah, kita exit dulu. Lalu interface branch FA0/4 sampai 6. Maaf, interface range maksudnya. Switch port mode akses, switch port akses 70. Lalu SPA/PO. Exit. Lalu kita akan menerangkan juga switch-nya di sini itu sama kayaknya. Kita ketik interface FA0/1 switch mode terang. Lalu kita terangkan juga VLAN-nya. Switch mode terang all 60 sampai 70. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch multi-layer. Di switch multi-layer 1. Nah, di sini kita juga akan buat VLAN-nya 40 sampai 70. Nah, di sini saya akan percepat saja. Lalu selanjutnya kita akan konfirmasi SPI dan DHCP server pada multi-layer 1 untuk semua file, lalu set DNS server dengan IP ini. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface VLAN 40-nya. Dan di sini untuk IP address-nya yang ini, kita ketikkan IP
Sebentar, kita exit. Kita ketik interface VLAN 40. IP address 192.168.40.1. Subnet masknya 255.255.0. Lalu konfigurasikan sampai VLAN 50. Lalu saya akan lakukan juga sampai VLAN 70. Nah, di sini saya sudah melakukan semua konfigurasinya. Nah, sekarang saya akan menerangkan switch-nya. Nah, kalau di sini kan berarti 0/1 dan 0/2. Berarti kita akan pakai interface range. Sebentar. Interface range FA 0/1 sampai 2. Nah, karena ini multilayer, berarti kita memakai encapsulation. Kita ketikkan switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Di sini kita exit dulu. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 40. Kita ketikkan network 192.168.40.0. Lalu subnet masknya 255.0. Lalu default strip router 192.168.40.1. Lalu DNS servernya server 192.128.90.2. Kita exit. Lalu kita akan konfigurasikan untuk VLAN 50-nya juga. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan IP DHCP-nya, lalu kita ketikkan IP DHCP sebentar di DHCP exclude 192.168.40.1. Nah, kita konfigurasikan sampai 70. Nah, selanjutnya kita akan coba cek di PC-nya. Kita coba. Nah, di sini sudah dapat yang di VLAN 40, PC 10 di VLAN 40. Kita coba di VLAN 50. Nah, di sini sudah dapat juga. Lalu VLAN 60. Nah, di sini sudah yang VLAN 60-nya juga sudah dapat juga. Kita coba juga di PC ini 17. Lalu kita coba juga di VLAN 70.
Nah, lalu kita lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigur VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Berarti di bagian sini, lalu VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat VLAN 80 dan 90-nya. Kita buka switch 3. Ini kita buat dulu VLAN 80 sama 90-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan masukkan interface-nya di sini dari FA1, 2, 3. Lalu di sini 45 kita masukkan interface. Nah, interface range FA0 slice 1 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 80. Lalu spanning SPA PO. Kita exit. Lalu interface VLAN, interface range FA0 slice 4 sampai 5. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 90. SPA PO. Kita exit. Lalu kita akan coba terangkan dulu switch-nya. Nah, di sini terang itu berarti dari FA0/6 interface FA0/6 switch port mode terang. Lalu kita terangkan juga untuk VLAN-nya switch port terang all VLAN 80 sampai 90. Nah, lalu kita lanjut konfigurasi di router 3-nya. Enable password SID conf. Nah, sekarang di sini kita akan konfigurasi router, berarti kita akan membuat sub interface terlebih dahulu. Nah, berarti ini kan mengarah ke gig 0/1. Nah, sebelumnya kita nyalakan dulu, ketik interface gig 0/1. Kita shutdown. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita exit. Kita masuk lagi ke interface gig 0/1.80. Lalu ketikkan encapsulation .1q 80. Lalu kita masukkan IP address-nya, kita pakai yang 80.0. 192.168.80.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita coba juga di interface gig 0/1.90. Lalu IP address 192. Encapsulation .1q 90. Terus IP address 192.168.90.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, berarti kan tadi kita sudah konfigurasi yang VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Nah, di sini kan ada konfigurasi router on stick dan DHCP. Dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Lalu saya DNS server dengan IP ini. Berarti kita akan konfigurasi untuk yang VLAN 80-nya yang ini. Nah, lalu di sini untuk VLAN 90 itu akan kita lakukan secara statik. Nah, kita masuk lagi ke router 3-nya. Ketikkan IP DHCP pool VLAN 80. Enter. Lalu network 192.168.80.0.
255.255.0. Lalu default strip router 192.168.80.1. Enter. Lalu untuk DNS servernya kita singkat menjadi DN 192.168.90.2. Lalu kita konfigurasikan juga encapsulation, juga IP DHCP-nya. IP DHCP exclude 192.168.80.1. Nah, selanjutnya kita akan coba cek IP-nya di PC ini. Nah, ini sudah mendapatkan. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk server 1 dan server 2. Karena ini tidak di DHCP, berarti kita akan konfigurasinya secara statik. Buka server 1. Lalu kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, untuk IP-nya itu 192.168.90.2. Karena kan 90.1 itu sudah dipakai sebagai default gateway-nya. Lalu saya klik subnet mask-nya. Nah, lalu di sini default gateway-nya 192.168.90.1. Lalu di DNS servernya pakai yang sama 192.168.90.2. Lalu di server 2-nya juga kita ke desktop, IP configuration. Di sini 192.168.90.3. Subnet mask-nya default gateway-nya 192.168.90.1. Terus DNS servernya 192.168.90.2. Nah, lalu kita akan coba ping. Kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Nah, ini gagal, kita coba lagi. Nah, di sini berhasil. Kita akan coba lihat di part 5, yaitu configuration IP address point to point. Yaitu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat mengeluarkan ping satu sama lain. Berarti ini di semua routernya akan kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Nah, di sini kan IP yang terkenal di display berarti kan gig 0/0. Itu IP-nya 10. Gig 0/0 itu kan IP-nya 10.6. Kita buka, kita ketikkan interface gig 0/0, lalu IP address, berarti tadi 10.6. Nah, kita coba lihat di sini. Itu slash-nya 30, berarti subnet mask-nya itu 255.255.255.252. Kita enter. Lalu kita ke router 1. Nah, di sini pada router 1 itu ada 2, yaitu 0/1 dan 0/0. Nah, di sini kita akan konfigurasikan yang di gig 0/1. Kita ketik interface. Sebentar. Interface gig 0/1. Lalu IP address. Nah, di sini IP-nya itu 10.5. 10.10.10.5. Lalu subnet mask-nya 255.255.252. Terus enter. Sebentar. No shutdown. Ke interface 0/0.
interface gig 0/0 IP address. Di sini 10.1. Nah, ini sudah hijau. Lalu kita akan coba di router 2. Enable SID passwordnya, terus conf. Nah, kalau di router 2 berarti ini ada 3 jalur untuk gig 0/0 yang mengarah ke multi-layer. Berapa ini? Multi-layer 2. Lalu gig 0/2 itu yang mengarah ke multi-layer 1. Dan gig 0/1 itu mengarah ke router 1. Di sini kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router satunya dulu. Kita ketik interface gig 0/1 IP addressnya. Di sini berarti 10.2, 10.10.10.2, subnetnya 255.255.255.252. Kita bisa enter. Lalu no shutdown. Lalu kita masuk ke interface 0/2. Kita exit dulu interface gig 0/2 IP address. Untuk IP-nya itu sini 10.13. 10.10.10.13 255 255 255 252. No SH. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu IP address di sini itu 10.9. Kita ganti, enggak, maksudnya ini subnetnya 255 255 255 252. Enter. Terus new shutdown. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah hijau semua kecuali yang masih oranye. Nah, lalu sekarang kita akan konfigurasikan untuk multi-layer 1 dan multi-layer 2-nya. Kita bisa buka multi-layer 1. Kita masuk ke interface FA0/3. Interface FA0/3. Sebentar, kita masuk dulu enable SID conf. Interface FA0/3. IP address-nya 10.14. 255 252. Nah, ini kita ketik dulu no switch port. Lalu IP 10 10 10 14 subnetnya 255 255 255 252. Nah, selanjutnya kita lakukan juga di multi-layer 2. SID conf. Nah, kita masuk ke interface-nya di sini berarti interface FA0/6. Lalu kita ketikkan no switch port. Lalu ketikkan IP address. Nah, di sini berarti kita 10.10 10.10 10.10 10 255 255 255 titik 0 titik 252 no SH. Nah, saya akan cek dulu di multi-layer 1 sudah di no sudah apa belum. Nah, ini belum, kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu sekarang kita akan coba uji konektivitas yaitu dengan uji ping. Nah, sekarang saya akan coba dari router 3 ke 1. Dari router 3 ke router 1. Dari router 3 ke router 1. Nah, di sini sudah successful. Lalu saya akan coba dari router 1 ke router 2. Ini kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya itu sudah successful ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan masuk ke yang
ke yang part 6, yaitu configure OSPF in all of router. Nah, di sini itu konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Nah, di sini kita akan konfigurasi OSPF di semua routernya, yaitu di router 1, 2, dan juga router 3. Nah, di sini itu gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, di sini kita coba buka router 3-nya. Di sini kita disuruh memakai yang SPF 1. Berarti kita ketikkan router OSPF 1. SPF 1. Untuk networknya, di sini untuk router 3-nya itu melalui gig 0/0 dan juga gig 0/1. Karena ini IP-nya 10.5 dan ini 10.6, berarti networknya itu 10.4. 10.4. Nah, kita ketikkan 10.10.10.4. Lalu wildcard-nya 0.0.0.0.3. Karena di sini size-nya itu 30. Lalu di sini untuk areanya itu 0. Lalu kita akan konfigurasikan juga yang VLAN 80 dan 90. Lalu kita akan konfigurasikan juga di router 1. Enable SID conf T. Kita ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini kita mempromosikan yang ini dan ini juga. Kita pakai networknya sama, berarti 10.4. Kita pakai network 10.10.10.4. Wildcard-nya 0.0.0.3. Lalu areanya itu 0. Lalu di sini kita mempromosikan yang gig 0/1 dan juga gig 0/0. Nah, di sini kan IP-nya itu 10.2. Nah, dan 10.1. Nah, berarti untuk networknya itu 10.0 dan IP-nya itu pasti 10.3. Di sini kita ganti. Di sini kita ganti 10.0. Lalu kita lanjut ke router 2-nya. Enable SID config. Kita ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini networknya kita pakai yang 10.0 dulu. 10.10. Benar. Networknya 10.10.10.0. Wildcard-nya 10.10.10.3. Areanya 0. Nah, lalu kita konfigurasikan juga yang ini di sini kan 10.14 dan juga 10.13. Nah, berarti networknya itu 10.1. 10.12 maksudnya. Lalu kita coba lihat yang mengarah ke multi layer 2. Nah, di sini kan 10.10 dan 10.9, maka networknya 10.8. Sekarang kita akan konfigurasikan di multi layer 1. Di sini untuk multi layer itu pertama-tama kita akan ketik dulu IP routing. Lalu kita baru ketikkan router OSPF 1. Berarti kita masukkan yang 10.1 tadi, lalu VLAN-nya 40 sampai 70. Kita ketikkan networknya 10.10.10.12. Lalu wildcard-nya areanya 0. Nah, saya akan buka router 3-nya dulu. Nah, di sini wildcard-nya itu bukan 0.3. Nah, di sini kita hapus dulu yang 80. Yang 80 kita hapus dulu. Nanti menjadi 25 karena size-nya itu berbeda. Kalau misalnya 10.4 itu kan size-nya ada 30. Nah, kalau misalnya yang 80 ini dan 90 itu size-nya 24. Di sini kita akan hapus. Kita ganti wildcard-nya 255. Lalu kita ganti juga yang 90. Nah, ini kita ganti wildcard-nya menjadi 255. Nah, sekarang kita akan lakukan lagi di multi layer 1. Nah, di sini kita akan mempromosikan dari 90 sampai 70. Network 192.168
Sebentar. Network 192.168.0.0.0.0.255 area 0. Lalu ini yang 50. Lalu yang 60. Lalu yang 70. Lalu kita akan konfigurasikan juga di multi layer 2-nya. Ketikkan IP routing terlebih dahulu, lalu router OSPF 1. Dari sini masukkan networknya di sini 10.10.10.10.8. Lalu wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Nah, lalu kita promosikan untuk VLAN 10, 20, 30. Dan kita ketikkan di sini kita ketikkan network 192.168.10.0. Lalu wildcardnya 0.0.0.255 area 0. Lalu kita buat juga yang 20.0 dan juga 30.0. Lalu kalau sudah, sekarang kita akan coba cek di router 1. Dari sini kita akan cek status OSPF-nya terlebih dahulu. Show IP OSPF make. Dari sini sudah ada yang 13 dan sama satunya, berarti yang ini sama, berarti 90.1 itu yang di sini. Tapi saya akan coba cek di router 1 saja. Show IP root. Nah, di sini juga sudah ada semua. Di sini untuk 10.8 sudah ada, 12 sudah ada, lalu di sini untuk 10 sampai 90-nya juga sudah ada. Lalu saya akan mencoba semua, kalian dapat melakukan ping. Jadi di sini saya akan coba ping dari PC 22 ke PC 20. Di sini kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita coba ke part yang ke-7, yaitu configure DNS dan web server. Untuk konfigurasi DNS server di server 1, kita buka server satunya. Di sini kita ke bagian service. Ke bagian service. Dari sini kita buat record untuk akademi sekolahan IT dengan IP 90.3. Dari sini kita masuk ke DNS. Di sini kita on kan. Dari sini untuk namanya itu akademi IT. Dari sini tipenya itu record. Lalu adresnya itu 192.168.90.3. Kita add. Nah, lalu di sini kita akan tambahkan buat si name record untuk www.academy.sekolahan.id. Di sini tipenya itu kita ganti. Sinam. Nah, di sini untuk name-nya sini Sinam. Di sini saya akan memakai nama www.sekolahan. Sebentar. Ini kita tambahkan academy.sekolahan.id. Dari sini untuk name-nya itu kita pakai academy.sekolahan.id. Kita add. Lalu kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID. Di sini kita buka server 2-nya. Kita ke bagian service, ke bagian HTTP. Nah, pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu sudah on semua ya, teman-teman. Lalu kita buka index.html.
Nah, di sini pada tulisan welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti dengan welcome to. Udah, kita bisa save. Nah, lalu di sini konektivitas pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi sekolahan.id melalui browser web. Nah, pertama-tama di sini kita akan coba ping dulu, dan S-nya kita coba di PC 22 ke command prompt, ke terminal, maaf, ke command prompt. Kita ping. Di sini kita coba ping di PC 2. Ping akademi. Ya, untuk awalan itu RTO, tapi selanjutnya itu TTL. Nah, ini sudah TTL. Nah, lalu sekarang kita akan coba di web browser. Di sini saya akan memakai PC 20. Kita ke web browser. Di sini mana-mana. Nah, lalu kita coba ketik URL-nya, yaitu www.akademi sekolahan ID. Kita go. Nah, di sini sudah ada tampilannya, yaitu welcome to Akademi Sekolahan ID. Lalu kita lanjut ke yang 8, yaitu configure access list. Konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Dan di sini kita itu akan membahas server 1 dan server 2 itu tidak bisa ping VLAN 10 dan VLAN 60. Di sini untuk konfigurasi di router 3 itu kita exit dulu router 3. Kita enable SID const. Lalu kita ketikkan akses strip list. Karena kita akan memblokir, jadi memakai deny. IP 192.168.10.0. Lalu masukkan wildcard-nya 000.255. Lalu di sini kita akan menuju ke mana? Di sini saya akan ketikkan 192.168.90.0. Lalu wildcard-nya 0.0.0.0.0.255. Nah, di sini di akses list-nya kita tambahkan 101. Lalu kita tambahkan juga yang 60. Di sini untuk 10-nya itu kita ganti. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi untuk menuju tujuannya. Nah, kalau ini kan berarti kita akan pakai yang permit. Kita ketikkan akses list 101 permit IP. Nah, lalu kita masuk ke gig 0/1 dan gig 0/10. Interface gig 0/1 titik 90 IP access group 101. Lalu out. Karena kita akan blokir, berarti kita pakai out. Berarti kita bagian. Nah, lalu sekarang kita coba misalnya di VLAN. Nah, lalu sekarang kita coba misalnya dari VLAN 60 itu mau ping ke server. Mau ke server 1 atau server 2. Saya akan memakai PC 16. Kita ke desktop, IP configuration, ke DHCP. Nah, sekarang kita coba ping 16 ke server 1. Sini itu langsung diblokir. Lalu saya akan coba dari PC 20 ke server 1. Nah, di sini itu dia successful. Nah, berarti ini VLAN 60 itu tidak bisa ping ke server 1, tapi VLAN 70 itu bisa, karena untuk VLAN-nya itu bisa terlihat untuk kompresinya itu sudah 100 ya, teman-teman. Berarti untuk konfigurasinya itu kita berhasil semua. Nah, terima kasih untuk video pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.